Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Vlog RTW. Masih bersama saya Wasistro Babi. Saya menemukan sebuah video menarik dari Bung Rocky Gerung. Mereka ajak saya pindah ke kota kira-kira 1 jam dari Tokyo, namanya Yokohama. Itu komunitas anak-anak milenial yang lagi studi, yang lagi kerja. Lalu kita diskusi tentang Indonesia. Lalu mereka bilang begini, kami nggak akan pulang ke Indonesia. Kenapa? Rejim sekarang ini tidak memberi harapan. Pemerintah Tokyo, pemerintah Jepang memberi mereka harapan. Jadi secara pragmatis mereka melihat bahwa kemakmuran, keadilan, kejujuran ada di Jepang, bukan di Indonesia itu. Kita bisa miris, ya, tapi itu mereka. Eh, di situ ada yang komen gini ya, di mana ada kejujuran, di mana ada keadilan, di mana ada kemakmuran, di situ negeri kami. Ternyata semuanya ada di luar negeri. Terus ada lagi yang komen, pantas saja makin banyak pindah warga negara ke Jepang, Singapura, makin miris. Eh, gua kalau ada kesempatan pengen banget pindah ke sana. Udah muak banget sama rezim plonga-plongo. Terus ada lagi mana ini? Saya setuju sih negara tidak memberikan harapan sama rakyatnya, malah menyusahkan rakyatnya. Ya banyak lah komen-komen yang mendukung, komen-komen negatif tentang permasalahan sosial kita. Dan ini permasalahan sebenarnya bukan hari ini saja, sudah dari dulu gitu loh. Dan uh, mungkin ya kalau saya pribadi jadi gini, kita itu nggak bisa terus selalu saling menyalahkan. Jadi kalau saya itu lebih suka ke introspeksi diri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa ada orang yang merasa tidak nyaman di negerinya sendiri? Atau eh, banyak orang yang merasa bahwa kita tidak berkembang di negeri kita. Dan selalu semua hampir sama jawabannya menyalahkan pemimpin. Kita ini ya, kita nggak ngomong Indonesia, tapi ngomong dunia. Dunia ada yang namanya peradaban. Orang mulai mengenal peradaban dan membuat sebuah catatan itu, anggap aja dimulai sejak Masehi. Itu sudah 2024 tahun. Bahkan kalau tahun Jepang itu sudah lebih lama lagi. Terus sebelum Masehi itu juga ada lagi waktu mundur ke belakang sebelum Masehi itu. Artinya mungkin kehidupan manusia itu mungkin bisa jadi sudah lebih dari 10.000 tahun atau mungkin ada 10.000 tahun. Kita nggak ada yang tahu, nggak ada catatan, nggak ada apa-apa. Di selama rentang waktu itu, dari sejarah yang sudah pernah tercatat di Indonesia, pernah ada Kerajaan Kutai, ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada Mataram, ada Belanda. Kita nggak ngomong konteks Belanda itu dari apa, kita ngomong penjajahannya enggak, tapi di situ ada sebuah sistem yang menguasai, yang dianggap sebagai sebuah imperium. Kita nggak ngomong benar salahnya, tapi sebuah kelompok, sebuah entah itu dianggap sebagai sebuah negara, sebagai satu kelompok kesatuan, sebagai satu kerajaan, terserah. Tapi intinya di situ ada sebuah peradaban yang membentuk satu komunitas. Dan itu hilang, tumbang, berganti lagi, berganti lagi. Dan eh, kita kan sama-sama nggak ada tahu dulu itu bagaimana kok bisa tumbang. Tapi dari sejarah tumbangnya Belanda perang kemerdekaan itu adalah karena kita tidak merasa puas dengan pemerintahan Belanda waktu itu. Ya ini terlepas dari kita ngomong dia sebagai orang asing, tapi kita membacanya
ada sebuah sistem yang kita tolak, sehingga kita harus melawan. Habis itu pemerintahan menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, ada pemerintahan. Itu juga mengalami di zaman Orde Lama, di zaman Soekarno itu, setelah merdeka, selain peperangan dengan Belanda yang kembali lagi mau menyerang Indonesia, agresi Belanda sampai di tahun berapa, 3 bulan setelah Indonesia merdeka kan sudah mulai masuk, sampai Indonesia tenang itu di 1950-an, 5 tahun setelah perang kemerdekaan, setelah 45, 5 tahun baru mulai tenang, mulai membentuk penataan negara sampai undang-undang agraria itu tahun 1955. 5 tahun memulai perubahan. Itu pun tidak selesai. Ada lagi pemberontakan ini dan itu, mulai DITII, terus Westerling, apalagi ya, sampai PKI 1965. Terus terjadi peperangan, pemberontakan. Yang ketika kita runut semua pas intinya sama gitu, tidak puas dengan pemerintahan. Majapahit ya mungkin tumbang juga sama, ketidakpuasan dari sistem pemerintahan juga. Bisa jadi seperti itu, kita kan nggak ada yang tahu. Karena logikanya gini, kalau memang kondisi itu nyaman, ya tidak akan bergejolak gitu loh. Hari ini pun juga banyak gejolak, orang menentang ini dan itu, selalu menyalahkan ini dan itu. Ya gejolak lagi gitu loh. Ya alhamdulillah hari ini tidak sampai, jangan sampai lah, sudahlah, kita semua harus berpikir, kita sudahi saja semua kebodohan, kekonyolan kita di masa lalu. Hari ini kita mulai menata ulang kembali, menata diri. Jadi sebuah negara itu yang namanya kita itu sudah menganut sistem demokrasi, yang artinya dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Pemerintahan itu juga dari rakyat itu. Artinya kita, saya, kamu, Anda semua itu berhak menempati posisi pemerintahan. Kita boleh, kita diberi hak sebagai warga negara untuk menjadi pemimpin, mengajukan diri berada di pemerintahan itu boleh melalui pemilu. Sistemnya kita sudah menganut sistem demokrasi, bukan sistem monarki yang hanya ditentukan oleh satu raja, tapi kita sudah boleh mengajukan menjadi pemimpin. Nah, balik lagi gini, yang namanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ketika kita, pola pikir kita di bawah aja salah, naik ke atas pun juga salah gitu. Sehebat apapun pemikiran kita, pemikiran kamu, pemikiran Anda, ketika tidak tercover lingkungan, ya juga tidak akan pernah memiliki bukan kemanfaat, tidak akan bisa berkembang menjadi tumbuh gitu. Semua itu bisa menjadi tumbuh ketika kita memiliki satu pemikiran, satu pandangan, pola pikir yang sama. Pola pikir maju itu ya pola pikir untuk tumbuh. Dan kita kadang-kadang terlalu jauh menerjemahkan permasalahan hidup di sekitar kita. Yang satunya ke kanan, satunya ke kiri, satunya ke tengah. Dan itu nggak pernah ketemu. Gitu. Yang kesemuanya itu punya pandangan pemikiran masing-masing. Sehingga simpul atau kumpulan manusia ini tidak pernah memiliki satu pemikiran yang sama. Meskipun orang pikirannya beda-beda, memang betul pemikirannya beda-beda, tetapi ketika konsepnya sama, tujuan pemahamannya sama, itu jauh lebih mudah gitu. Satu contoh begini ya, kalau di dunia pertukangan itu, orang membangun rumah, di situ ada, kalau yang sudah modern, ada arsitek, ada pemborong kontraktor, terus ada tukang, ada kuli,
ada pemilik modal, pemilik rumah yang membiayai itu. Ini mereka bisa menjadi sebuah rumah bangunan karena mereka memiliki satu konsep yang sama. Yang punya duit, saya kepingin rumah seperti ini. Arsitek membuatkan gambarnya seperti ini. Kontraktor yang menyediakan bahan tenaga kerja, ya apa yang memborong kerjanya, dia menyediakan mencari bahan-bahannya kan si kontraktor, tukang yang bagian mengerjakan, dan kuli tukang dan kuli yang mengerjakan itu, membantu mengerjakan. Itu bisa menjadi sebuah rumah karena sama-sama memahami itu. Kalau tukang dan kulinya tidak paham, kontraktornya nggak ngerti, terus arsiteknya berbeda, tukang pemilik rumahnya berbeda, ya ini nggak akan pernah jadi loh. Rumah itu ya nggak akan pernah terwujud karena pemahamannya beda-beda gitu. Meskipun arsitek sudah membuatkan gambar yang bagus, kontraktor menyediakan bahan-bahan, dia membelikan bahan-bahan kebutuhannya, tukang dan kulinya nggak bisa mengerjakan, rumah nggak akan jadi. Ataupun sebaliknya, tukang dan kulinya pinter tetapi kontraktornya nakal, beri bahannya nggak sesuai spek, ya rumah ya tidak maksimal jadinya. Tukang kontraktornya sudah oke, arsiteknya apa membuat ininya nggak, membuat desainnya itu tidak bisa dipahami oleh si tukang dan kontraktor. Ya rumah juga bentuknya juga nggak jelas gitu. Pemilik rumah juga demikian, punya uang, terus dia eh, ngomongnya itu asal yang penting bikin rumah, ya rumah itu ya jadinya juga nggak maksimal. Makanya semua itu harus memiliki satu pemikiran kesamaan, sama pemikirannya bagaimana tentang negeri ini. Untuk menjadi sebuah negeri besar, menjadi negeri hebat, ya pemikirannya itu juga harus sama. Tetapi yang lebih penting ini, dari sebuah kumpulan yang besar itu, ketika dari bawah itu sudah mulai pinter memahami, itu nanti enak gitu loh. Yang di bawah aja kita sebagai masyarakat, antara kita dengan teman, antara kita dengan keluarga, lingkungan, itu loh seringkali nggak sama pola pikirnya. Sehingga ketika sudah menjadi, anggap aja saya gini, saya tidak memahami dengan lingkungan. Terus akhirnya saya maju menjadi seorang anggota dewan atau menjadi seorang pemimpin, misal jadi bupati atau gubernur. Ketika saya nggak memahami apa yang dengan masyarakat atau masyarakat tidak sinkron dengan apa yang saya pikirkan, itu nanti ya juga nggak selesai-selesai itu. Sama hari ini juga demikian. Presiden kepinginnya ke sini, rakyat kepinginnya ke sini, presidennya maunya ke sana, rakyatnya ke sana, dan rakyatnya pun nggak memahami, dan dia itu juga eh, nggak mau mempelajari, yang akhirnya nggak sinkron semuanya, nggak ketemu, yang selalu terjadilah protes. Dan yang namanya hidup itu ya tidak akan pernah ada yang bisa memuaskan segalanya. Itu sudah sifat manusia. Tetapi yang jadi PR kita adalah bagaimana meminimalisir hal yang kita nggak sama, nggak sesuai, itu menjadi sesuatu hal yang saling melengkapi gitu. Bukan saling merobohkan. Kita nggak cocok dirubah, nggak cocok berubah. Ya kita nggak selesai-selesai permasalahan. Yang sekolah di luar negeri, kasus yang dikatakan Rocky Gerung, yang seharusnya dia tahu, paham, dia harus membentuk satu kelompok. Jadi dia membuat satu prototipe masyarakat atau membuat satu kelompok tersendiri di situ. Bagaimana membangun sebuah negeri. Kisah film Pak Habibie yang waktu di Jerman, dia ngomong ingin punya cita-cita mendirikan industri penerbangan di negeri, di Indonesia.
teman-temannya nggak ada yang mendukung, malah diketawain. Ngapain kamu susah-susah ini dan itu. Yang akhirnya Pak Habibie pulang, berjuang mati-matian, perusahaan jadi, tapi karena nggak ada yang membantu, nggak ada yang ikut mikir, perusahaan sikat hilang. Itu sebuah prasasti, monumen prasasti yang sejarah yang ada, dan itu adalah pelajaran besar bagi kita. Kalau kita nggak sama-sama kompak, ya kita akan disikat. Oke, demikian video kali ini, semoga bisa sama-sama kita wawasan. Terima kasih, selamat sehat.